Yuk, kita masuk ke materi perencanaan pembangunan daerah. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, ada Tantri Rahmadia, ada Dian Pramesti, ada Hafila Mahruzia, ada Agustina Isya Dewi, dan Loki Hendrata. Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu yang pertama, pentingnya perencanaan pembangunan daerah. Yang kedua, jenis perencanaan pembangunan daerah. Yang ketiga, pendekatan dalam menyusun rencana pembangunan daerah. Yang keempat, unsur-unsur perencanaan pembangunan di daerah. Yang kelima, keberhasilan perencanaan pembangunan daerah. Dan yang terakhir, pembangunan jangka panjang. Selanjutnya, pentingnya perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses penting untuk menentukan tindakan masa depan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah tersebut. Sebab, dengan perencanaan, kita dapat membaca dan berencana mau dibawa kemana daerah ke depannya. Tentunya dengan tetap melihat potensi dan sumber daya yang ada. Dengan begitu, semua sumber daya yang ada akan dapat dimanfaatkan. Dapat dijadikan sebuah jalan untuk menambah kasih daerah tersebut demi kesejahteraan rakyatnya. Dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia dalam daerah tersebut. Pentingnya perencanaan karena dengan menggunakan perencanaan maka akan mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Maksudnya adalah perencanaan merupakan sarana untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan kegiatan. Dalam hal pembangunan suatu daerah, perencanaan sangatlah penting karena dengan menggunakan perencanaan maka diharapkan kita tahu apa saja yang dibutuhkan dalam suatu pembangunan. Pembangunan adalah suatu konsep yang mempunyai tujuan dalam proses menuju ke arah perbaikan dan peningkatan. Jenis-jenis perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan dapat dikelompokkan berdasarkan yang pertama jangka waktu, yang kedua sifat perencanaan, yang ketiga alokasi sumber daya, yang keempat tingkat kelulusan, dan yang kelima sistem ekonomi. Selanjutnya, perencanaan berdasarkan jangka waktu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, perencanaan jangka panjang, yang kedua perencanaan jangka menengah, yang ketiga perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka panjang biasanya mempunyai rentang waktu antara 10 sampai 25 tahun. Misalnya pola dasar pembangunan daerah. Di Indonesia berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat rencana pembangunan jangka panjang nasional atau daerah yang dapat digolongkan sebagai perencanaan perspektif. Perencanaan jangka menengah berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dalam jangka menengah. Biasanya mempunyai rentang waktu antara 4 sampai 6 tahun. Contoh perencanaan jangka menengah ini antara lain program pembangunan nasional dan program pembangunan daerah. Di Indonesia berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat rencana pembangunan jangka menengah atau RPJM nasional atau daerah. Selanjutnya, perencanaan jangka pendek, contohnya rentang waktu 1 tahun. Perencanaan ini sering disebut dengan perencanaan operasional tahunan. Perencanaan jangka pendek yang diterapkan di Indonesia antara lain adalah rencana pembangunan tahunan, RPTA atau RPTADA. Di Indonesia berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat rencana kerja pemerintah atau RKP nasional atau daerah, dan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN, dan serta anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Perencanaan berdasarkan alokasi sumber daya dibagi menjadi 2, yaitu perencanaan keuangan dan perencanaan fisik. Perencanaan keuangan adalah teknik perencanaan yang berkaitan dengan pengalokasian dana atau uang. Keuangan merupakan kunci pokok implementasi perencanaan ekonomi. Jika dana tersedia secara memadai, maka sasaran fisik dapat dengan mudah dilaksanakan. Perencanaan fisik adalah usaha untuk menjabarkan usaha pembangunan melalui pengalokasian faktor-faktor produksi, sehingga memaksimalkan pendapatan dan pekerjaan. Keseimbangan fisik hanya dapat dicapai melalui perkiraan yang tepat terhadap hubungan antara investasi dengan output. Yang ketiga, perencanaan berdasarkan arus informasi dibagi menjadi 2, yaitu perencanaan sentralistik dan perencanaan desentralistik. Dalam perencanaan sentralistik, keseluruhan proses perencanaan suatu negara berada di bawah Badan Perencana Pusat. Badan Perencana Pusat mengendalikan setiap aspek pembangunan, menetapkan harga semua produk, upah, dan tenaga kerja. Perencanaan desentralistik mengacu pada proses pelaksanaan rencana dari bawah. Rencana pada dasarnya dirumuskan oleh Badan Perencana Pusat setelah berkoordinasi dan berkonsultasi dengan bagian unit administrasi negara. Dengan memperhatikan secara cermat rencana
daerah atau wilayah. Rencana di tingkat daerah dirumuskan oleh Badan Perencanaan Daerah sesuai dengan potensi dan kondisi daerah serta aspirasi masyarakat. Yang keempat, perencanaan berdasarkan tingkat keluasan dibagi menjadi dua, yaitu perencanaan indikatif dan perencanaan imperatif. Perencanaan indikatif. Rencana ini bersifat luas. Pemerintah memberikan rangsangan kepada sektor swasta melalui hibah, pinjaman, pembebasan pajak, dan sebagainya. Pemerintah memberikan pedoman bagi sektor swasta atau bukan pemerintah. Perencanaan imperatif. Dalam perencanaan imperatif, semua kegiatan dan sumber daya ekonomi berjalan menurut komando negara. Ada pengawasan menyeluruh oleh negara terhadap faktor produksi. Produksi barang-barang disesuaikan dengan kebijakan pemerintah. 5. Perencanaan berdasarkan sistem ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu perencanaan dalam kapitalisme, perencanaan dalam sosialisme, dan perencanaan dalam ekonomi campuran. Perencanaan dalam kapitalisme. Perencanaan dalam sistem kapitalis tidak difokuskan pada rencana yang terpusat, maka alat-alat produksi bisa memiliki secara pribadi. Kegiatan ekonomi tidak direncanakan oleh pemerintah dan harga pasar ditentukan oleh kekuatan pasar atau tidak ditentukan oleh pemerintah. Perencanaan dalam sosialisme. Perencanaan dalam sistem sosialisme diarahkan pada rencana terpusat. Dalam arti ada rencana terpusat, dalam arti ada penguasa atau badan perencanaan terpusat yang merumuskan rencana secara keseluruhan. Kedaulatan konsumen hanya dibatasi pada pemilihan barang-barang yang secara sesuai bermanfaat dan oleh badan perencanaan dianggap tepat untuk diproduksi dan disediakan untuk masyarakat. Perencanaan dalam ekonomi campuran. Perencanaan dalam perekonomian campuran tidak bersifat menyeluruh seperti dalam pengertian perencanaan sosialis. Sistem perencanaan ini membagi perekonomian negara ke sektor pemerintah dan sektor swasta. Sektor pemerintah berada di bawah langsung pengawasan pemerintah yang mengatur produksi dan distribusinya. Sektor swasta seperti perorangan mengelola sendiri apa yang dimilikinya. Pendekatan dalam perencanaan pembangunan. Sistem perencanaan pembangunan nasional mencangkup 5 pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu yang pertama, politik, yang kedua, teknokratik, yang ketiga, partisipatif, yang keempat, atas bawah, dan yang kelima, bawah atas. Yang pertama adalah politik. Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan presiden atau kepala daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan oleh masing-masing calon presiden atau kepala daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda dan janji, atau bisa juga kita katakan dalam bentuk penjabaran dari visi dan misi pembangunan yang ditawarkan presiden atau kepala daerah pada saat kampanye guna dituangkan ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Selanjutnya adalah teknokratik. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan penggunaan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja perangkat daerah yang secara fungsional bertugas untuk itu. Jadi, bisa dikatakan bahwa setiap SKPD memiliki perencanaan teknokratik. Selanjutnya adalah partisipatif. Perencanaan pembangunan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan atau stakeholder. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki tinggi atau mendalam. Di sini, masyarakat langsung terlibat dalam proses perencanaan, proses pembangunan, dan proses perawatan sendiri. Yang terakhir, atas bawah dan bawah atas. Pendekatan ini adalah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas bawah dan juga bawah atas diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang dihasilkan lewat metode penjaringan aspirasi yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten kota, kecamatan, atau desa. Unsur-unsur perencanaan pembangunan di daerah. Pertama, adanya kebijaksanaan dasar atau strategi dasar rencana pembangunan yang sering pula disebut tujuan, arah, dan prioritas pembangunan. Pada unsur ini perlu ditetapkan tujuan-tujuan rencana. Yang kedua, adanya kerangka rencana yang menunjukkan hubungan variabel-variabel dalam pembangunan dan implikasinya. Yang ketiga, adanya perkiraan sumber-sumber pembangunan, terutama pembiayaan. Yang keempat, adanya kebijaksanaan yang konsisten dan serasi, seperti kebijaksanaan fiskal, moneter, anggaran, sektoral, dan pembangunan daerah.
Yang kelima, adanya program investasi yang dilakukan secara sektoral seperti pertanian, industri, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Yang keenam, adanya administrasi pembangunan yang mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Keberhasilan perencanaan pembangunan daerah dikatakan berhasil jika rencana-rencana tersebut telah terrealisasikan dengan baik. Untuk mengukur keberhasilan pembangunan di daerah kita, telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang RPJM, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan data statistik yang dikeluarkan oleh BPS mengenai capaian indikator kinerja pembangunan tersebut. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Rencana Pembangunan Jangka Panjang merupakan penjabaran dari tujuan pendidikannya pemerintahan negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 tahun. RPJP nasional untuk tahun 2005 sampai dengan 2025 diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Pelaksanaan RPJP nasional 2005 sampai dengan 2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 5 tahunan. Asas dan tujuan pembangunan nasional sendiri adalah pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan nasional. Perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Sistem perencanaan pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan atas umum penyelenggaraan negara, dan tujuan sistem perencanaan pembangunan nasional adalah mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, keterkaitan, dan konsistensi, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan menjamin tercapainya pembangunan sumber daya secara efisien, efektif, dan berkelanjutan. Terima kasih semua sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.